hidup untuk umum jeung batur ieu. Sebutna maneh sasadu bapak saking panas-panasna. Nggak punya rambut panjang juga nikahnya 6 kali ya. Waduh, subhanallah. 7 kali. Waduh, 7 kali, Bu. Waduh. Di sekitar lereng Pagar Gunung di Kabupaten Cirebon, tepatnya di Desa Kepuh, Palimanan, ada sebuah cerita tak biasa tentang sebuah kampung atau dukuh yang hanya dihuni oleh 40 orang saja selama berpuluh-puluh tahun. Di dukuh tersebut, bila ada orang yang melahirkan, biasanya akan ada juga orang yang meninggal dunia. Sehingga jumlah penduduk di dukuh itu selalu tetap 40 orang. Anehnya lagi, konon semua penghuni dukuh tersebut tidak memiliki rambut alias botak. Tambah lagi, di dusun ini ada sebuah kolam tua yang dikeramatkan karena dianggap bertuah. Apakah dukuh yang jauh dari keramaian itu hingga sekarang masih ada? Dan apakah keberadaan para penghuninya yang semuanya botak serta keberadaan kolam keramat tadi benar-benar nyata? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Cahyo Pamukus mendatangi Desa Kepuh untuk bertemu dan bertatap muka langsung dengan seseorang yang notabene merupakan keturunan generasi ketiga dari salah satu penghuni dukuh unik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, sedulur sadayana, senusantara, se-Indonesia. Sekarang ini saya ada di kediaman Bapak Rahmat yang mitosnya atau yang dalam arti cerita leluhurnya, di kediaman Bapak Rahmat ini ada sebuah pedukuhan. Pedukuhan ini dihuni hanya 40 keluarga dan punten-punten semuanya tidak punya rambut atau istilahnya botak. Dua rambut tapi nggak bisa panjang. Keluar rambut tapi tidak panjang. Dan ini adalah sebuah fenomena yang mungkin masyarakat Indonesia belum tahu. Dan sekarang ini saya ingin menanyakan sesuatu pada Bapak Rahmat, tapi tolong perkenalkan dulu Pak Rahmat. Nama saya Rahmat, asli orang Gunung Santri, Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Dan saya adalah putra yang ke-6 dari bapak saya, istri yang kedua. Sahabat sedulur sadayana, jadi mitos di sini bahwa di sini adalah sebuah tanah segitiga jauh dari desa, ada namanya Desa Cikesal, kesininya 1 kilo jauh. Desa Gunung Santri 1 kilo ini jauh, dan dari Desa Kepuh ke sini 1 kilo. 1 kilo jauh. Jadi ini di tengah-tengah dan di lereng gunung. Dan di sini uniknya hanya 3 rumah. 3 rumah. Dari dulunya, dari saya masih kecil, emang dulunya cuma 1 rumah di sini. 2 rumah di situ dengan orang pinter yang namanya Bapak Karja. Itu orang pinter sakti mandraguna, bisanya pendukunan dah. Banyak orang yang minta syariat di situ dari mana-mana. Nah sekarang karena musim waktu zaman DI dikempurin, sehingga pulang lagi ke Panongan, kan asing orang Panongan, karena beliau nggak punya anak mandul, makanya nggak ada penerusnya. Jadi Bapak di sini cuma ada 3 rumah nih Pak. 3 rumah sekarang. 3 rumah. Ini luasnya berapa hektar Pak? 3 hektar 300 meter. Dan itu saudara Bapak semua di sini? Saudara, adik sama kakak. Dan itu keturunan ras dari Bapak. Dulunya di sini ada sebuah pesantren yang sangat fenomenal mungkin, dalam arti di sini dihuni orang-orang sakti semua. Apa betul
mitos itu Pak Rahmat, adanya pedukuhan. Betul. Perkampungan dulunya pesantren, namanya pesantren Buyut Mursanid. Misalnya. Mursanid. Nah sekarang pindahnya ke Babakan Ciwaringin. Ya. Karena mungkin di sini karena udah ada pegunungan, susah untuk mengembangkan agama Islam. Di sini masih dapat dikatakan susah airnya, Iya, betul. jadi pindah ke Ciwaringin. Apa benar di sini Pak? Tanahnya juga berbeda Pak. Ada yang tanah merah, ada yang tanah hitam. Tanah liat, tanah merah. Ada 3 dimensi. Ada 3 dimensi. Jadi masuk 3 dimensi nih Pak. 3 di sini, dimensi. Pak. Jauh dari sana, jauh dari kemana-mana nih Pak. Iya. Hanya 3 rumah gitu kan. Punten Bapak ini keturunan dari Bapak Bapak Dakim yang ke, yang ke-6, Ke-6. istri yang kedua. dan benar apa Pak? Keturunan Bapak Dakim semuanya botak Pak? Punten. Tidak. Oh. Jadi istri yang pertama sama desa Cikesal punya anak yang hidup 3. Anak pertama perempuan keluar rambut biasa normal. Yang kedua keluar rambut tapi nggak bisa panjang, laki-laki. Yang ketiga juga keluar rambut nggak bisa panjang, laki-laki. Sekarang udah almarhum semua. Nah istri yang kedua semuanya 7 yang hidup. Nah sekarang saya kan nomor 6 nih. Betul. Dan yang pertama masih hidup, perempuan nggak keluar rambutnya, bisa keluar rambut tapi nggak bisa panjang. Terus yang kedua laki-laki keluar rambut tapi nggak bisa panjang juga, tapi udah almarhum. Yang ketiga keluar rambut kayak saya biasa normal, bahkan selalu gondrong, udah almarhum juga. Yang ketiga perempuan, mbak saya keluar rambut biasa normal panjang. Yang keenam saya keluar rambut normal, alhamdulillah. Yang ketujuh adik saya perempuan keluar rambut nggak bisa panjang. Tapi intinya dari keturunan Bapak Dakim ini sekarang yang tidak punya rambut ada berapa ini Pak? Berarti Rambut. adik saya 1, adik saya berarti punya anak yang pertama perempuan nggak keluar rambut, punya anak 2, nikah punya anak 2. Pertama laki-laki, kedua perempuan keluar rambut tapi nggak bisa panjang. Yang tadi Ya. namanya Yudi, laki-laki, anak adik saya itu nggak keluar rambut nggak bisa panjang, adiknya normal. Jadi intinya yang benar yang tidak ada rambutnya ada berapa orang Pak? Berarti Sekarang 5. 5 yang Cek tersisa. dulu. Yudi 6, tinggal 6. Penerimaan masyarakat sini Pak, 3 desa ini ketika ada fenomena begini mereka bagaimana Pak? Biasa-biasa. Oh, biasa-biasa saja. Karena udah dari zaman nenek moyangnya Oh, udah iya. begitu. Jadi ya udah nggak Ya. kaget gitu. Biasa-biasa aja, bahkan pada Muhammad sebelum. Karena dari keturunan bapak saya ini kan dulunya pesantren di Kempek, Ya. kemudian dia diam di Keraton Kecerbonan selama 6 tahun waktu masih zaman Belanda. Makanya bapak saya itu banyak mempunyai ilmu-ilmu kekuatan, karena waktu zaman Belanda itu kan zaman perang, Betul. sehingga bapak saya ini biarpun tanahnya luas begini, nanam apa aja nggak bisa tumbuh. Iya, pokoknya apa aja tuh nggak bisa jadi sih jadi, tapi nggak bisa berbuah. Sederhananya yang namanya bapak Dakim itu. Jadi keluar rambut sih keluar, tapi nggak bisa panjang kayak kita normal begini. Ya mungkin itu karena saya setelah bapak saya begitu, keluarga saya begitu, kemudian saya selalu nanya kepada orang yang ngerti ilmu agama, ilmu kebatinannya kan. Ya. Dan ternyata alhamdulillah saya menemukan seorang guru, kiai, bahwa dengan adanya bapak saya, saudara saya, istrinya lahir ke alam dunia, keluar rambut tidak bisa panjang itu untuk membuktikan penyempurnaan 2 kalimat syahadat. Amin. Karena dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sehingga di dunia ini selalu berpasangan-pasangan. Makanya ada laki-laki, ada perempuan, ada musim kemarau, musim hujan,
Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang susah, ada yang senang. Makanya ada manusia yang lahir ke alam dunia, ada yang keluar rambutnya panjang, ada yang keluar rambutnya tidak bisa panjang, tetap keluar tapi nggak bisa panjang. Itu untuk membuktikan bahwa Allah itu ada untuk manusia yang berpikir. Bahkan kalau manusia yang ngerti agama dan istrinya udah betul-betul belajar agama, mengerti, takut. Karena kalau menghina sama keluarga saya, bapak saya yang begitu, berarti menghina kepada sang pencipta Allah SWT. Begitu. Tapi Bapak sering dengar ya, maksudnya sering dengar ada orang bilang kampung botak itu, maksudnya sering dengar gak Pak ada orang ngomong gitu Pak? Nggak ada. Nggak ada yang ngomong gitu. Nggak. Jadi cuma ini aja selembaran aja Pak ya, Iya. cuma mitos-mitos aja ya Pak. Iya ya. Karena saya juga waktu denger itu agak-agak kaget juga gitu, ada fenomena gitu. Kan Ki Cahyo makanya mencari tahu ya waktu itu ya. Saya mengobati rasa penasaran saya, Pak. Makanya saya sowan ke Bapak. Terima kasih terima. Saya ingin membuktikan betul apa tidak. Ternyata betul, sahabat. Di sini ada masih tersisa keturunan-keturunan yang langsung dari Bapak Dahim ini, dan yang tidak punya rambut sekarang ada 6. Itu perempuan dan laki-laki, sahabat. Tapi mereka hidup normal Pak ya, normal bersosialisasi, sekolah biasa. Bahkan adik saya yang nggak keluar rambut nikahnya 7 kali. Wah subhanallah. Kakak saya nggak keluar rambut nikahnya 6 kali. Iya 6 kali adik saya. Berarti kakak saya almarhum 7 kali. Punten Bapak, nanti kita bisa ketemu sama saudara-saudara Bapak. Bisa. Biar mengobati rasa penasaran saya Iya. ketemu dengan orang-orang yang punya kelebihan, yang dipercayakan Allah untuk membuktikan adanya yang tadi Bapak bilang, menyempurnakan kalimat syahadat. Nggak perlu ada tadi. Punten Pak, itu tadi yang tentang keluarga botak itu bahwa semua orang masyarakat sini tahu atau gimana Pak? Emang masyarakat tahu, tapi ya ditutup-tutupi. Istilahnya orang-orang luar itu jarang tahu. Ya mungkin itu Mas Bon, jadi karena kesakralan itulah. Soalnya setahu saya katanya pengucapannya juga harus hati-hati. Jika mereka menghina, wah mereka itu Kalau kejadian. menghina berarti menghina Allah yang bersangkutan. Gitu. Jadi nggak sembarangan, makanya ya di sini ada fenomena yang sangat unik. Bahkan kalau orang yang udah ngerti dan ngerti agama, paham agama itu takut. Pak Punten, ini cerita tentang kampung botak ini apa baru kali ini kita ungkit, kita angkat Baru. atau baru kali ini ya? Baru kali. Jadi selama ini nggak ada yang pernah ngangkat gitu? Nggak ada yang ngangkat itu tutup. Gitu ya. Dan pernah saya dengar Mas Bon, saudara semua, dulu konon katanya di sini tuh ada 40 keluarga. Ketika lahir satu, meninggal satu. Nah, saya mau nanyakan ke Bapak nih, betul apa tidak Pak? Katanya sebegitu. Itu kenapa ya bisa gitu? Atau ada Ya mungkin udah sejarahnya begitu, atas kehendak Allahnya. Makanya di daerah sini kan ada gunung gundul tuh. Itu ada Pak di sana Pak ya? Itu belakang gunung apa, gunung kapur itu. Ada gunung gundul. Ada ya tadu konsol pae mamah masalah mamah masalah. Oh ada. Pas ada bapak. Bapak ini kan. Punten Ibu. Iya. Terus Dimana obatnya orang mah hirup penyawa teh. terus ada ini, ada tanda-tanda ini nih. Nih tanda nih. Tanda ini bukan penyakit ini. Kan dokter Itu tadi bawa begitu lahir nih. bisa itu. Ini bawa lahir. Hari cakaran jebroman teh aya. Jadi enggeus gede ajana. Apunten Ibu, abi teh sareng ieu teh wartawan. Abi yang ngangkat di dia Bu ngarang sejarah. Kapukunnya cenah di dia aya perkampungan, mungkin teh perkampungan. Mudah-mudahan 100.000 tak aya. Kampung botak. Tapi kan bukannya botak, tapi keluar rambut tapi nggak bisa panjang. Ya di kerja memangnya dipotong mangga orang mereka buka rambut. Halo sahabat, sedulur semua, senusantara, se-Indonesia. Saya sekarang sudah ada di kediaman Ibu Ramsi. Ramsi, Arena Ramsi. Ibu Ramsi ini adalah Bapak dari Rahmat. Adanya Bapak Rahmat. Kita ingin membuktikan, mengobati penasaran saya, betul sahabat semua.
buat ibu ini. Moga-moga mun aya tambahna biang itu panasna Dan ini sangat unik sekali Ada sahabat. kelebihannya, Ada yang kelebihannya. dia keluar rambut panjang itu kukunya putih, kayak nggak ada darahnya. anak urang nu maot awakna giga kieu hidung daglek Masya Allah. ujung-ujung eta mah nyawa. Gitu untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Ini man. Jadi ini salah satunya keluarga Pak Rahmat yang Yang nggak keluar Pakai rambut ada panjang. rambut nama itu kan bersih tuh. mohon ibu ya. Itu bobokong nanggep ini bapak dia kabeh bakal kumat tanah teu bisa cari kayu mani anggal esok. Yang urang mah hirup teu umum jeung batur ieu bukan mani sasadu bapak saking panas-panasna. Teu penyakit naon ya Allah, ieu mah teu bere umur teh kos kirasana, aing mah sebut sampai ceurik panas teh mani duh. Mani kakedet kitu keprek panas. Yang kaperiksakan diperiksakan dia pokoknya teu bisa cenah obatna. Ya biar dokter mana yang paling hebat juga yang namanya kehendak ilahi Robi itu nggak bisa. Itu tadi nama bersih ya, kakar boga anak hiji mah bersih, kurang teh kieu tah. Jadi Tapi ini uniknya biarpun nggak punya rambut panjang juga nikahnya 6 kali ya. waduh, Subhanallah. 7 kali. aduh, sahabat. 7 kali bu. Waduh. 7 kali bu. Waduh. Ya udah ke rumah mah biar lalaki ngarudak Iya. gampang diri aku mahanya cuma gue Bahkan polisi tinggeruduk kalau ini jadi janda. kakak janda 2 bulan paling lila panyaan insya Allah itu bohong. Katanya kan kakak. Orang kita mati orang patut teh boga buuk kan udah kayak ka bogoh kitunya biasa di endun-endun ke jalan apa di tong di bogohan gitu. Kita centeng jadi mulina karunya enak gitu. Jadi sahabat kata ibu ini walaupun tidak punya rambut tapi nikah 7 kali sahabat. Dan di sini uniknya bahasanya Sunda, Jawa bisa semua. Iya. Bisa gitu. Iya ya. 7 kali sahabat. Bu, sekarang anak sama cucu berapa jumlahnya bu? 2 cucu buat kakak boga 2 kita boga ini nang satahun itu. Anak berapa? Anak berapa? Anak 4 mati hiji. Kakak jebur di balong PT tadi ke dongdong. Tinggal 3 ya. Punten, anaknya sendiri rambutnya normal atau? Janu ayana 1, 3 eueuh. Yang ini, Lis, ke dia Lis. Lis. Iya. Oh iya ini. Tak ieu mah aya saurang ye. Ini anaknya Kapan orang Palumpon? yang nomor 3 nih. Oh iya. Ini Anu. normal. Pertama eueuh, nu kadua eueuh, nu kaempat eueuh, nu ayana hiji. Sama ni kanda, kan Iya. kita budak teh. Ini Iya. anak nomor 3. Oh. Ini anak yang Nomor 3. nomor 3. Oh iya. Ayana ieu Yang pertama, yang kedua, Sekarang masih ada, Bu. Ya si Lili mesti eueuh, si Yudi eueuh bukan. terus si Anak Teja. anak urang eta anu boga anak yang Nggak ada boga rambut. eueuh da eueuh anak buukna areueuh kabeh. Dua, nggak ada rambut. Awewe lalaki itu kedua. Isi sekolah Ya, kalau ini nomor 3 anak Ramninya normal. Normal ya. Iya bener bukan. Termasuk cantik ya, Bu? Berengan ya. Cantik Standar soalnya. kayak ideal. Iya. Agar ya ngandung dia urang mah ya bukan harapna benang di sisiran ka dia. Eta ku aneh-aneh nanti Itulah. akhiran eueuh deui Kebesaran Allah coba. Taala. Iya. Yang tentang dipotong mah mane panjang ya Bu potes ieu. Kalau Bu nu kata tayang buka lain aya. Aya. Lagi tidur ya. Yang di tinggal teteh urang pertama. Judi kemana Judi? Oh itu. Siapa? Yud, kan Yud. Kering ayeuna teh itu mah nileles. Yang datang mah yang diimputikan dia sampai hitungnya ke rumah sakit mah yang di urang bae nu mantri sampai urang Bedana lu bertani punya berarti. Bertani. ke sawah. Ya babaraha bursa bae nu nitah teh sayu ari waras. Lumayan yang meuli dingin. Jadi ibu setiap beraktivitas selalu pakai ini bu, tutup rambut atau gimana? Pakai ke warung kan. Warung? Mundur pakai di imah mah geus kieu bae. Gitu bu ya? Udah biasa bu ya? Udah biasa. Udah biasa. Haridang kandi-kandi teh. Nggak ditutup-tutup apalagi anaknya Yudi tuh naik motor kemana aja. Nggak Pakai tahu. bon ke mana Pakai gitu bae. dibuka Iya, aja iya. biar suruh dipoyokin sih untuk ngurang-ngurangin dosa. Dosa. Iya ya.
kalau nggak habis hujan sih, Pak Aryo sampai biru airnya. Tuh dulunya di situ, musolanya di situ tuh. Rumahnya di situ. Ya, sedulur, sadayana, se-Indonesia, semua saudara, ini adalah peninggalan dari Bapak Karja. Karja yang Orang yang sakti konon mandraguna. katanya orang sakti mandraguna. Dan dulu sahabat di sini semuanya ini Ada musola, rumah ada gedung-gedung loh. rumah dari bilik. Sekarang Rumah gedung sudah semua di sini, rumah gedung. semua gedung semua. Di sini lah. Dan di sini adalah Dulu waktu kediaman. Gunung Santri belum rame, yang rame di sini. Bahkan Delman udah masuk ke sini dari sini, dulu Pak ya. dari Cikesan. Jadi ini cuma situ saja petani peninggalan aja Pak ya. Peninggalan. Dan ini airnya ini Biarpun sahabat, kemarau panjang nggak kering. walaupun kemaraunya panjang, ini Tidak bakalan Ini kan disedot pakai sanyo sampai 3 rumah tuh. Kuat. Ini dimanfaatin untuk makan mandi Pak ya? Enggak masak apa mandi minum sih air galon. Oh, minum air galon. Mandi aja. Dan di sini adalah tapakannya. Mata air asli nih. Setahu Bapak, waktu musola di sini runtuh ini tahun kapan Pak? Waktu tahun DI lah sebelum tahun 65 lah, di bawah tahun 65. Kelebihan atau kehebatan air ini, boleh Pak? Ada yang diceritakan Pak? Kalau masalah air sih biasa-biasa aja, tapi dulunya yang peninggalan di sini Bapak Karja itu orang yang dikatakan sakti mandraguna, jadi kelebihan sama Allah yang luar biasa. Jadi pada orang-orang minta syariat buat pengen apa Allah turutin. Berarti ada orang dibacok lari ke sini cuma dipegang aja bisa sembuh. Diguyurin aja, pada diguyurin aja. Saya melihat dengan mata batin saya di sini pesantren ini, di sini ada pesantren, buat pesantren, ada rumah-rumah ya buat rumah-rumah untuk pendopo-pendopo ini untuk para santri Pak. Iya, rumah Dan dari berwujunya bambu, di sini rumah. Pak, berwujunya di sini. Ya. Dulu di sini dulunya kolam gede, Oh, kolam gede besar. Pak. Hmm. Pemandinya di situ di bawah, bahkan pakai pancuran putaran besi. Wah, dulunya itu waktu masih zaman Belanda di sini udah hebat. Itu Pak, berapa meter Pak dalamnya Pak kira-kira? Cuman meter setengah. Meter setengah Pak ya? Nggak ada ikan apa-apa gitu Pak? Ikan nila? Hmm. Warnanya selalu gini Pak ya? Ya? Warnanya selalu begini, Iya, agak-agak putih gitu ya? Warna putih itu udah berasal dari mana Pak? Warna putih kalau ada air hujannya. Hmm. Kan di sini pasirnya pasir putih, pasir putih. Oh, karena pasir putih. Sini tuh. Hah? Pasir putih. Makanya tanah di sini tuh tanahnya beda. Beda-beda. Punten Pak, apa ini bisa dibilang dikeramatkan itu termasuk itu nggak Pak? Enggak, Enggak ya, nggak cocok dibilang keramatkan Pak ya. Cuma biasa-biasa. ada sejarahnya aja gitu Pak ya. Sejarahnya aja. Hmm. Itu tergantung manusianya, kadang-kadang yang mengeramatkan ada ya. Iya. Kita hormati.